warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, ibu juga sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat melaksanakan thalabul ilmi dengan lancar dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Nah, sekarang ibu akan mengabsen dulu kalian. Bagi namanya yang ibu panggil, kalian acungkan tangannya dan bilang hadir ya. Pertama, Adrian, ada Ahmad, ada Asep, Gita, Aceh, Alika, Alvin, Fitri, Iis, Iqbal, Imas, Mela, Muhammad Ramdan, Rifa, Sahal. Oke, alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini kalian hadir semuanya. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Baik anak-anak, sebelum ibu masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya jika kita rapikan dulu tempat duduknya supaya belajar kita nyaman ya. Silakan rapikan dulu. Oke, kalau sudah kita masuk ke pembelajaran ya. Tapi sebelum ibu masuk ke pembelajaran pada hari ini, ibu akan mengecek dulu pelajaran yang minggu kemarin, yaitu minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Silakan. Iya betul. Minggu kemarin kita belajar tentang akhlak tercela ya, di mana akhlak tercela merupakan suatu perilaku seseorang yang tidak sesuai dengan aturan Allah, sesuatu yang dilarang oleh Allah. Contohnya berbohong, iri, dengki, hasud, dendam, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi akhlak tercela yang harus kita hindari ya. Itu merupakan ringkasan materi kita pada minggu kemarin ya. Semoga materi minggu kemarin tidak lupa lagi ya. Sekarang kita masuk ke bab 6, yaitu tentang alangkah baiknya jika kita bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. Silakan kalian siapkan dulu tempat dan alat tulis dan bukunya. Jika ada yang mempunyai buku paket, silakan kalian buka buku paketnya pada halaman 99. Buka ya. Sekarang tentang alangkah baiknya tentang alangkah baiknya jika kita bersyukur, ridho, dan sabar. Dan materi yang akan kita bahas pada pagi ini ada 3 ya. Yang pertama bersyukur, yang kedua qanaah, dan yang terakhir ridho dan sabar. Baik anak-anak, apakah di antara kalian ada yang mengetahui apa itu syukur? Kalau ada, acungkan tangan kalian. Silakan. Ya, betul. Jadi, arti syukur dalam arti singkatnya yaitu berterima kasih kepada Allah. Sedangkan syukur secara istilah artinya sebuah ungkapan
berbahagia atas segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita, sesuatu nikmat yang diberikan dari Allah kepada kita, baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Nah, berbicara mengenai syukur ini, Allah telah menurunkan ayat surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'udzu nikmatallahi la tahsuha, innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu merupakan salah satu ayat yang diturunkan Allah mengenai syukur. Yang selanjutnya, kita harus mengetahui bentuk-bentuk daripada syukur. Bentuk syukur. Bentuk syukur ini ada 3, ya, yaitu kalian boleh menulisnya ya. Yang pertama, asyukru bil qalbi. Yang kedua, asyukru bil lisan. Yang ketiga, asyukru bil amal. Nah, yang pertama ada asyukru bil qalbi. Apa itu yang dimaksud asyukru bil qalbi? Ada yang mengetahui? Asyukru bil qalbi artinya meyakini dengan setengah hati bahwa segala nikmat yang kita peroleh itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, asyukru bil lisan artinya mengucapkan dengan jelas ungkapan hamdalah. Ungkapan hamdalah itu alhamdulillahirabbil alamin. Itu biasanya kita baca setelah kita mendapatkan nikmat dari Allah. Contohnya nikmat kita makan, nikmat kita tidur, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu asyukru bil amal, artinya bersyukur dengan amal perbuatan. Menurut Imam Al-Ghazali, syukur dalam amal perbuatan itu melalui 7 anggota badan. Kalian boleh tulis ya. Yang pertama, melalui mata. Mensyukuri nikmat Allah melalui mata ini yaitu dengan menggunakan mata untuk tidak melihat hal-hal yang jelek yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, mulut. Cara mensyukuri nikmat Allah melalui mulut ini yaitu dengan mengucapkan hal-hal yang baik. Contohnya banyak berzikir kepada Allah, banyak membaca pujian-pujian bagi Allah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, telinga. Cara mensyukuri nikmat Allah melalui telinga ini yaitu dengan cara kita menggunakan telinga dengan mendengarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu perut. Cara mensyukuri nikmat Allah melalui perut yaitu dengan menggunakan perut untuk memakan hal-hal yang halal dan baik dan tidak berlebih-lebihan atau disebut mubazir, ya. Yang keenam, kemaluan. Cara mensyukuri nikmat Allah melalui kemaluan ini dengan cara menjauhkan dari pergaulan bebas, menjauhkan dari perbuatan zina dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu kaki. Cara mensyukuri nikmat Allah melalui kaki ini yaitu dengan cara kita menggunakan kaki untuk berjalan menuju hal-hal yang baik. Contohnya pergi ke masjid, pergi ke pengajian, contohnya pergi ke sekolah untuk talabul ilmi dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui bentuk-bentuk syukur, kita harus mengetahui
hikmah dan manfaat syukur. Hikmah dan manfaat syukur yang pertama, Allah akan menambah nikmat jika hambanya bersyukur, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, yaitu penggalan ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kedua, jika kita bersyukur, kita akan disukai banyak orang. Nah, apakah sampai sini sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak, Ibu lanjutkan ya. Sekarang kita belajar tentang qanaah. Apakah ada yang mengetahui apa itu qanaah? Kalau ada, silahkan kalian acungkan tangannya. Ya, betul. Jadi qanaah itu artinya merasa cukup dan merasa rela dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian kalau kita sudah mengetahui pengertian qanaah, kita harus mengetahui fungsi qanaah. Fungsi qanaah itu ada dua. Yang pertama, sebagai fungsi stabilisator. Yang kedua, sebagai dinamisator. Fungsi sebagai stabilisator maksudnya, jika seorang muslim sudah mempunyai sifat qanaah, maka di dalam hatinya akan selalu rela dan akan selalu merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Begitu fungsi stabilisator. Yang kedua yaitu ada fungsi dinamisator, di mana fungsi dinamisator itu maksudnya, jika seorang muslim sudah mempunyai sifat qanaah, maka di dalam dirinya akan mempunyai kekuatan batin yang selalu mendorong untuk mencapai kekuatan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kalau sudah mengetahui fungsi daripada qanaah, kita harus mengetahui keutamaan dari qanaah. Keutamaannya yang pertama, apabila ia berhasil dalam usahanya, ia akan bersyukur. Yang kedua, apabila gagal dalam usahanya, ia akan bersabar. Yang ketiga, dia akan merasa rela dan merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Nah, anak-anak, jadi begitu ya dari fungsi qanaah ini dan keutamaan qanaah ini. Apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan atau yang tidak mengerti? Silahkan acungkan tangan kalian. Kalau tidak, Ibu akan lanjutkan ke yang ketiga, yaitu tentang ridho dan sabar. Nah, kita harus mengetahui pengertian ridho dan sabar, yaitu jika pengertian sabar itu menerima segala sesuatu itu dengan senang hati. Kalau ridho artinya menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pengertian ridho dan sabar. Selanjutnya, Allah telah menurunkan ayat mengenai ridho dan sabar ini dalam Quran surat Hud ayat 115 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ayat surah Al-An'am yang artinya, bersabarlah, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Nah, itu merupakan salah satu ayat yang berkenaan dengan ridho dan sabar. Selanjutnya, kita harus mengetahui bentuk-bentuk ridho dan sabar. Bentuk
ibadah. Yang kedua, asobru alal maksiat. Yang ketiga, asobru alal musibah. Yang pertama ada asobru alal ibadah, yaitu bersabar dalam melaksanakan ibadah. Sebagaimana kita seorang muslim dituntut untuk banyak beribadah kepada Allah, dan untuk melakukan ibadah itu kita harus mempunyai kesabaran. Ya. Contohnya, jika kita melakukan sholat fardu, jika kita tidak mempunyai sifat sabar, maka sholat kita akan tergesa-gesa dan tidak khusyuk. Begitu ya. Yang kedua, asobru alal maksiat. Artinya sabar dalam menjauhkan maksiat, sabar dalam meninggalkan maksiat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa maksiat itu yaitu suatu perkara yang mudah, yang senang, yang segala sesuatu yang sangat mudah kita lakukan, dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya zina, minum minuman khamar dan lain sebagainya. Banyak sekali perbuatan maksiat di dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, untuk sabar itu asobru ala musibah, yang artinya sabar dalam menghadapi musibah. Kita sebagai seorang muslim, jika kita diberikan musibah oleh Allah, kita harus menghadapi musibah itu dengan penuh kesabaran agar kita mendapatkan pahala dari cobaan yang kita lalui itu. Nah, berbicara mengenai sabar dalam menghadapi musibah, Ibu mempunyai satu kisah, yaitu kisah Nabi Ayub yang sangat terkenal kesabarannya. Sampai Nabi Ayub itu mendapat pujian dari Allah atas kesabarannya. Dan pada masa itu Nabi Ayub diberikan kekayaan yang melimpah oleh Allah, diberikan kebahagiaan yang luar biasa di dalam keluarganya. Namun Nabi Ayub tetap taat dan beribadah kepada Allah, sampai Allah memuji keimanan Nabi Ayub. Sampai-sampai iblis pun iri dengan ketaatan Nabi Ayub kepada Allah. Iblis pun pada saat itu meminta izin kepada Allah untuk mencoba merayu Nabi Ayub supaya imannya goyah. Pada saat itu Allah juga mengizinkan iblis untuk menggoda Nabi Ayub. Nah, kemudian iblis menggoda Nabi Ayub dengan menghancurkan segala kekayaan yang dimiliki Nabi Ayub. Kemudian iblis itu membunuh anak-anak Nabi Ayub. Kemudian Nabi Ayub itu diberikan penyakit yang sangat sulit disembuhkan, penyakit kulit. Kalau tidak salah itu penyakit kusta, ya. Ada yang tahu? Ya, penyakit kusta. Sangat sulit disembuhkan. Tapi meskipun Nabi Ayub diberikan musibah yang sangat luar biasa oleh Allah, yaitu harta-hartanya semuanya habis, anak-anaknya meninggal, beliau juga diberikan penyakit yang sulit disembuhkan. Namun
meskipun Nabi Ayub itu tetap beribadah kepada Allah, tetap taat kepada Allah, dan sabar dalam menghadapi musibahnya. Sampai-sampai Nabi Ayub itu ditinggal oleh istrinya karena istrinya sudah tidak kuat untuk merawat Nabi Ayub. Tetapi Nabi Ayub tetap teguh dan taat kepada Allah. Nah, anak-anak, itu yang harus kita contoh. Kita juga sebagai manusia, sebagai keturunan Nabi, kita juga harus mempunyai kesabaran dalam menghadapi suatu cobaan, suatu musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Apakah sampai ini sudah paham? Ya, oke. Kalau sudah, Ibu lanjutkan ya sedikit lagi. Yang terakhir ada keutamaan sabar. Yang pertama, orang yang bersabar akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hatinya akan tenang. Begitu. Keutamaan sabar itu ada dua ya. Silahkan kalian tulis. Nah, alhamdulillah materi pada kesempatan kali ini sudah selesai ya. Sudah selesai. Jadi Ibu simpulkan ya materi kita hari ini. Yang pertama ada syukur, qanaah, dan sabar. Bentuk syukur ada 3, ada syukur qalbi, syukur lisan, dan ketiga syukur amal. Yang selanjutnya bentuk sabar sama ada 3. Yang pertama ada as-sabru alal ibadah, yang kedua as-sabru alal maksiat, yang ketiga as-sabru alal musibah ya. Baik anak-anak, mencukupkan sekian materi kita pada hari ini, dan Ibu akan memberikan kalian tugas untuk minggu depan. Untuk minggu depan ya. Tugasnya yaitu kalian bagi tugas kelompok aja ya. Dalam kelas ini kalian bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Terus kalian yang kelompok pertama kalian atur-atur aja ya kelompoknya oleh KM-nya. Kalau sudah terbentuk kelompoknya, kelompok yang pertama kalian harus menjelaskan syukur. Kelompok 2 kalian harus menjelaskan tentang qanaah. Dan kelompok 3 kalian harus menjelaskan tentang ridho dan sabar ya. Nah, itu minggu depan sebelum kita mulai pelajaran yang selanjutnya, kalian menampilkan dulu, menjelaskan dulu dari berbagai kelompok, dari masing-masing kelompok ya. Sudah paham tugasnya? Ya, kalau sudah, kita tutup pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita pada kali ini mendapatkan manfaat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, dicukupkan sekian pada pertemuan hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di minggu yang akan datang. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.